Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Hutul Huluki, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Langsung saja, psikologi yaitu the science of human behavior, yaitu ilmu di mana mempelajari perilaku atau aktivitas-aktivitas manusia, perilaku yang nampak maupun yang tidak nampak, yang merupakan aktivitas motorik, kognitif maupun emosional. Psikologi berfokus pada studi pikiran dan jiwa, yang berarti psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses mental dan perilaku. Proses mental itu berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia, apa yang ada di dalam jiwa manusia yang tentu saja tidak terlihat oleh mata kita. Nah, psikologi pendidikan sendiri adalah cabang ilmu dari psikologi yang akan mempelajari proses mental perilaku manusia ketika dalam konteks pendidikan, yang termasuk di dalamnya mengenai manusia dalam situasi pendidikan ataupun proses pendidikan. Lalu apakah pendidikan itu hanya terbatas sekolah? Tentu saja tidak, karena pendidikan juga berlaku di luar sekolah, seperti di tempat les atau bahkan dalam pendidikan keluarga. Terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan yang menjadi ruang lingkup psikologi pendidikan, yaitu yang pertama perilaku individu. Nah, perwujudan kehidupan yang meliputi aspek kognisi, afeksi, atau psikomotor. Perilaku individu melingkupi aspek intelektual, emosional, sosial, dan moral spiritual. Tentu saja setiap individu memiliki perbedaan individu ya. Dari perbedaan tersebut kita paham bahwa manusia tidak sama dan individu memiliki keunikannya masing-masing. Kita harus memperlakukan setiap individu dengan keunikannya masing-masing. Lalu yang kedua adalah proses pendidikan, komunikasi yang bersifat mendidik antara pendidik dan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, lalu pentingnya mempelajari psikologi pendidikan yaitu khususnya untuk calon pendidik, yaitu yang pertama, psikologi pendidikan ini sangat peduli terhadap perkembangan siswa. Nah, penting untuk dipahami agar guru ini bisa menjadikan siswa ini merasa dipahami, merasa dihargai, karena ketika mereka merasa dipahami dan dihargai, mereka akan lebih mood dalam belajar dan berdampak terhadap prestasi belajar. Lalu yang kedua yaitu guru yang memiliki pemahaman psikologi pendidikan yang baik akan sangat terbantu untuk menjadikan siswa yang individunya berbeda-beda ini lebih paham apa keunikan dan kelebihannya yang dimiliki masing-masing siswa tersebut. Lalu yang ketiga, mampu memberikan kerangka kerja bagaimana menjadi pendidik yang baik, yang friendly dan ramah psikologis. Lalu selanjutnya, memahami diri sendiri. Ini penting karena sebelum kita memahami orang lain, kita harus bisa memahami diri sendiri. Lalu yang kelima, memahami keunikan diri, keunikan orang lain sehingga kita tahu cara memperlakukan keunikan-keunikan tersebut. Selanjutnya ada metode psikologi pendidikan. Metode ini adalah sebagai alat untuk mempelajari perilaku manusia. Nah, metode tersebut adalah yang pertama ada metode introspeksi. Metode introspeksi adalah metode pengamatan diri. Pengamatan oleh seseorang dari keadaan mentalnya sendiri secara langsung dengan mengarahkan perhatian ke pengalaman tertentu. Misalnya, ketika seorang siswa ditanya di kelas, diminta untuk menjawab pertanyaan ya, tentu ia harus mengingat apa yang telah ia pelajari. Dengan begitu bisa dilihat apa yang ia pikirkan dan apa yang ia rasakan ketika ia mencoba untuk mengingat. Nah, dengan demikian metode ini adalah di mana individu mengamati, menganalisis, dan melaporkan perasaan, pikiran, atau semua yang ada di dalam pikirannya. Selanjutnya ada metode observasi. Metode ini adalah metode yang paling populer yang digunakan dalam psikologi untuk pengumpulan data. Metode ini juga disebut dengan metode objective observation. Perilaku individu diamati oleh seseorang selain orang itu sendiri. Perilaku yang diamati dapat diungkapkan dalam bentuk perubahan tubuh, tindakan tubuh, gerakan, ekspresi wajah, dan ucapan.
Nah, selanjutnya ada metode eksperimental. Eksperimen merupakan metode yang paling umum, biasanya digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Ciri utama dari metode ini adalah peneliti bisa mengubah situasi sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi, situasi dalam eksperimen sengaja dibuat. Metode ini biasanya digunakan untuk mencari hukum-hukum mengenai bagaimana tingkah laku dan kurang memperhatikan perbedaan individu. Selanjutnya ada metode klinis. Metode klinis juga biasanya disebut dengan studi kasus. Nah, ini digunakan oleh psikolog klinis, psikiater, pekerjaan sosial, kejiwaan, dan guru di klinik bimbingan anak atau di sekolah biasa ya. Nah, umumnya kita ini menggunakan metode ini ketika kita ingin memahami penyebab dari sumber ketakutan, kecemasan, kekhawatiran berlebih, obsesi, maladjustment pribadi, sosial, pendidikan, dan kejuruan mereka. Nah, selanjutnya ada metode genetik atau perkembangan. Metode ini meletakkan penekanan pada aspek perkembangan dan perilaku, berusaha untuk mencari tahu penyebab perilaku itu di awal kasarnya. Jadi metode ini mengasumsikan bahwa pola pikir orang dewasa dipengaruhi oleh pola perilaku sederhana di masa kecilnya. Pola perilaku sederhana ini tumbuh lebih kompleks secara bertahap ketika individu tumbuh dalam pertumbuhan usianya. Jadi, ketika ada masalah pada pola pikir siswa, metode ini akan mencari pola perilaku pada masa kecilnya. Selanjutnya ada metode pengujian. Metode ini terdiri dari tes psikologi, pengukuran pendidikan, skala peringkat, daftar periksa, dan kuesioner. Selanjutnya yaitu proses mental dalam motivasi. Nah, proses mental dalam psikologi sendiri yaitu mencakup segala hal yang berkaitan dengan sebuah informasi dan juga stimuli yang bisa diterima oleh indera kita juga dengan pikiran kita, di mana dalam hal ini juga bisa menghasilkan output dan juga menghasilkan respons yang positif. Nah, motivasi dapat dilihat sebagai dorongan yang menggerakkan terjadinya tindakan atau perilaku dalam berbagai bidang kehidupan manusia, seperti dalam belajar, bekerja, maupun berkompetisi dalam olahraga. Nah, terciptanya motivasi merupakan hasil dari proses interaksi kondisi internal dalam diri seseorang. Nah, jadi kebutuhan individu yang meminta untuk dipenuhi. Nah, dan tujuan eksternal yang menjadi sebab seseorang melakukan suatu tindakan. Dalam konteks ini, motivasi menjadi dasar yang kuat bagi segala daya upaya yang berjalan secara konsisten untuk mencapai suatu tujuan. Nah, berdasarkan pengertian tentang motivasi tadi ya, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang motivasi dapat membantu masalah-masalah kemanusiaan, khususnya terkait metode yang menggerakkan seseorang melakukan suatu perilaku yang dapat mensejahterakan diri dan lingkungannya, seperti perilaku belajar siswa dalam lingkungan pendidikan untuk mencapai prestasi belajar yang optimum, lalu perilaku bekerja karyawan dalam lingkungan kerja untuk mencapai prestasi kerja yang optimum, lalu perilaku berkinerja atlet dalam sebuah kompetisi untuk mencapai prestasi olahraga yang optimum, dan perilaku beragama umat beragama dalam lingkungan komunitas beragama untuk mencapai tujuan-tujuan keagamaan. Nah, selanjutnya bagaimana peran psikologi pendidikan pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Psikologi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan pembelajaran dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku anak didik. Pandemi COVID-19 mempengaruhi dunia pendidikan, di mana proses belajar mengajar dilakukan secara distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Guru mengajar dari rumah, lalu peserta didik juga belajar di rumah, baik secara daring, luring, atau blended learning. Nah,
proses belajar mengajar harus beradaptasi dan dilakukan secara jarak jauh atau distance learning dengan mengandalkan teknologi dan jaringan internet dengan orientasi pembelajaran berdasarkan pada kebutuhan siswa. Di samping peran seorang guru, tentu saja peran orang tua sangat dibutuhkan agar anak memiliki self-regulating sehingga mampu mengajarkan dirinya dalam upaya memberikan penguatan secara internal pada dirinya sendiri. Nah, untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya kerjasama antara pendidik dan orang tua peserta didik untuk saling mendukung dan bersinergi terhadap jalannya proses pembelajaran daring. Karena salah satu faktor pendukung keberhasilan proses pendidikan adalah adanya peran keluarga. Guru maupun orang tua secara bersama-sama meningkatkan pemahaman mereka tentang pengembangan dan pengelolaan pembelajaran daring. Kerjasama antara guru dan orang tua dimaksudkan agar mereka dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang tepat tentang teknologi dan penerapan pembelajaran daring serta masalah-masalah psikologis yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran daring. Dengan pemahaman yang baik tentang penerapan pembelajaran daring dan aspek-aspek psikologis yang menyertainya, guru dan orang tua dapat mengambil peran masing-masing untuk membantu peserta didik memperoleh makna pembelajaran seperti yang diharapkan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.